Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu sebentar. Izin ya, boleh ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertanyaan ini sampai pada Ustadz Adi dengan baik. Sampai, udah, saya pegang. Ustadz, insya Allah bulan depan saya mau umrah. Sudah daftar sejak Juli kemarin. Selama menunggu jadwal saya berusaha belajar mengaji. Salah satunya dengan mengikuti kajian Ustadz di YouTube dan masjid ini sudah 3 kali ini. Kurung tutup. Saya ingin punya bekal saat ke Tanah Suci nanti. Tapi Ustadz, apakah taubat itu harus salat taubat agar taubatnya sempurna? Mungkin sebagai penanda saya takut salat taubat tapi melakukan hal yang tidak baik lagi. Saya masih bingung bagaimana memantapkan hati untuk itu. Sedangkan bulan kemarin saya pernah bermimpi melihat Ka'bah dalam jarak dekat. Ketika saya ingin memotretnya, itu terhalang pilar-pilar. Sehingga saya harus menepi meninggalkan acara reuni yang pada mimpi itu saya juga sedang ikuti. Kalau tidak ingin terhalang, bangun, jangan mimpi. Mohon kiranya bisa menjelaskan. Pertama, bangun dari tidur, supaya ada kesadaran yang baik untuk mengkaji ini. Kedua, bersyukurlah dengan kalimat ini. Artinya, taubat kita sudah di jalan yang benar. Karena ingin diterima oleh Allah. Quran surah keempat. Surahnya surah apa? Surah An-Nisa. Ayatnya berapa? 17. Bunyinya bagaimana? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu ketika ada orang merasa sadar salah, dia bergegas bertaubat mengoreksi dirinya. Dan saat itulah Allah menerima taubatnya. Jadi ketika Anda sudah merasa salah, ingin berubah, itu pertanda awal Anda dibimbing oleh Allah. Apalagi sudah sholat. Semua sholat itu fungsinya taubat. Semua sholat berfungsi taubat. Karena dalam sholat itu kita ada istighfar, dalam sholat itu ada penyesalan, ada ketundukan, bahkan bacaan iftitah pertama itu di antara 9 ada nilai taubatnya. Contohnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad. Allahumma abdilhu. Kemudian Allahumma agsilni bil ma'i wal barad, ya, magsilhu. Kemudian terakhir apa? Minal khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, aku menyadari aku ini banyak salahnya. Maka mohon jauhkan antara aku dan kesalahan yang aku perbuat sejauh timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Aku tak ingin melihat lagi kesalahanku di akhirat nanti saat semua kesalahan sekecil apapun diungkap. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Saya enggak mau melihat itu ya Allah, sekecil apapun. Kalau memang pekat, bersihkan ya Allah seperti noda dibersihkan dari pakaian. Kalau memang sangat pekat, ya Allah, mohon hilangkan walaupun harus menggunakan air yang sangat dingin. Maksudnya, saya ingin ikuti apapun ya Allah, meskipun dibasuh dengan air yang sangat dingin, yang penting hilang semua kesalahan yang pernah saya kerjakan ini. Maka sholat Anda kepada Allah dengan doa yang sudah kuat, kemudian berzikir. Setelah itu tinggal satu, jangan terjebak pada jebakan setan. Di antara cara setan memberikan was-was kepada manusia yang tobat dengan mengingatkan kembali dan memberikan bisikan kepada jiwanya, belum tentu diterima, belum tentu diterima. Padahal dengan dia sudah sholat itu sebagai tanda awal Allah menerima taubatnya. Tanda keduanya apa? Dia merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah dikerjakan. Tanda ketiganya apa? Dia berjanji merubah dirinya lebih baik dan meninggalkan perbuatan dulu yang pernah dikerjakannya. Anda sudah punya tanda pertama. Tanda keduanya nggak suka pada yang dulu sudah ada. Tinggal tanda ketiga. Tinggalkan provokasi setan, beralih pada perbuatan yang baik. Kalau Anda sudah yakin, setan itu pasti akan putus asa sendiri. Ya, gampang cara ninggalin setan tuh gini. Kalau terus-terusan goda, tinggalin aja, minum teh aja. Ya betul. Saya ajak bicara sama diri saya. Kalau sudah kita ngerjain sesuatu, lagi ngerumuskan fatwa ini, setan ganggu. Ganggu. Saya tinggal minum teh. Minum teh aja, ayo ganggu. Kita ajak ngobrol diri kita tuh. Ayo ganggu. Udah nggak ada, nulis lagi gitu. Ya, nggak apa-apa. Memang nggak lucu juga gitu. Tapi kan kita yang merasakan sendiri. Ada bagian-bagian tertentu kita mengajak kepada diri kita untuk bicara. Ulama-ulama besar dulu begitu. Hei nafsu, engkau ini masih mau goda aku, sedangkan aku sedang mendekati Allah dalam ketaatan. Apa kamu nggak tunduk sama Allah? Jangan dulu buka sekarang, nanti. Jangan makan yang ini, tahan. Itu dulu latihan tuh begitu, ada riyadhahnya. Nah, latihan-latihan tuh terasa ringan, tapi ada sanadnya. Sanad bersin, dari yang pemula sampai yang serius tuh ada. Tadi kan banyak yang bersin tuh. Ada, ngaji deh yang lengkap di hadis Muslim nomor hadis 537. Rawinya siapa? Muawiyah, anaknya siapa? Hakam, marganya apa? Sulami.
Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Baru masuk Islam, awal-awal ngaji, baru tahunya fikih sholat, biasa, belum tahu intinya bagaimana. Baru tahu kalau orang bersin jawabnya rahamukallah. Jamaah yang lain juga belum tahu umum, baru awal-awal. Begitu Nabi sholat, kata beliau, tadi kan kalimatnya, Baina ana usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sholat bersama Nabi, Nabi jadi imam, ada yang bersin jamaah. Saya refleks jawab, yarhamukallah, dalam sholat. Ya? Jamaah yang lain langsung nengok begini. Terus menepuk paha mereka, ngasih tanda. Maksudnya apa? Jangan ngobrol gitu. Nah, kejadian itu ada di masa Nabi. Antum kalau nggak ngaji begitu nggak tahu kan ada yang begitu juga. Itu nanti ditetapkan oleh Allah sebagai fikih. Boleh jadi di masa depan ada yang begitu. Baru masuk Islam, baru belajar misalnya, atau baru awal-awal hijrah belajar, sholat. Kan ada yang bersin, atau bahkan imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadsin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yarhamukallah. Ya kan? Kan nggak begitu. Tapi yang indah apa? Semua ketika ditepuk diam, begitu selesai sholat, Nabi langsung bilang. Nah, komentar Nabi ini yang kemudian menjadikan sesuatu yang dikenang. Kata Muawiyah ini, saya tidak pernah mendapati sosok pengajar terindah, muallim seperti Rasulullah. Nabi membuat kalimat umum, menatap semuanya dengan mengatakan, kalau sedang sholat, kamakala, tidak baik berbicara di luar sholat. Hendaknya kita fokus. Terus senyum ke semuanya itu. Jadi yang salah tidak merasa dipersalahkan, yang belajar tidak merasa digurui. Nah itulah tadi, tazkiyah tadi. Nanti kalau kita bisa maksimalkan insya Allah baik. Saya tidak punya apa-apa, ya, hanya menyampaikan apa yang Allah titipkan. Kalau ada ilmu sampaikan, ada apa sampaikan. Tapi jangan dijadikan sebagai acuan. Maksudnya begini, jangan sampaikan ada sehari kadang 1000 tuh masuk permintaan. Di antara permintaan itu, awalnya pernyataan, Ustadz, selama ini saya terjerat oleh riba, begini, saya ingin tobat utang saya sekian, mohon utang berkenan untuk melunasinya. Nah, kalau yang gitu datang ke Baznas ya. Baznas, ke masjid dan sebagainya. Kalau ada, alhamdulillah insya Allah. Kalau tidak ada, mohon dimaklumi. Kita berbagi dalam kebaikan, saling menjaga insya Allah. Maafkan saya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemuliaan. Dan semoga kita dijaga oleh Allah sampai kita berpulang dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من المخلصين أخلص نيتنا يا أرحم الراحمين الحصول على رضاك كما تحب وترضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.